Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu dan tetap semangat di dalam menjalani aktivitas hari ini. Pada video kali ini, kita akan coba membahas hasil tes kemampuan akademik atau TKA tahun 2026 yang baru saja diumumkan hasilnya oleh Kemendikdasmen. Berdasarkan data yang dirilis dan diberitakan oleh Harian Kompas pada 26 Mei 2026, rata-rata nilai matematika siswa SD dan juga SMP ini masih berada di kisaran angka 40 Bapak Ibu. Sedangkan untuk rata-rata nilai bahasa Indonesia itu berada di kisaran angka 60. Sekilas angka ini mungkin cukup mengejutkan ya. Namun hasil TKA ini tentu bukan untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang harus disalahkan. Justru hasil ini bisa menjadi gambaran kondisi kemampuan literasi dan juga numerasi para peserta didik kita saat ini. Nah, sebenarnya apa yang terungkap dari hasil TKA 2026 ini dan apa yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya agar kemampuan siswa atau para peserta didik ini semakin baik ke depannya. Yuk kita simak video ini sampai selesai. Bapak dan Ibu, mari kita lihat hasil TKA tahun 2026 secara lebih dekat. Untuk jenjang SD, rata-rata nilai bahasa Indonesia mencapai 60,14. Sedangkan matematika berada di angka 42,41. Sementara itu pada jenjang SMP rata-rata nilai bahasa Indonesia mencapai 60,83 dan matematika 40,34. Dari data ini terlihat bahwa kemampuan literasi siswa masih lebih baik dibandingkan kemampuan numerasinya. Artinya sebagian besar siswa kita relatif lebih mampu memahami bacaan dan juga informasi tertulis dibandingkan menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan penalaran dan pemecahan masalah matematika. Tentu hasil ini menjadi catatan penting bagi kita semua ya Bapak Ibu. Sebab di era sekarang kemampuan numerasi tidak hanya dibutuhkan saat pelajaran matematika saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca data, memahami grafik, hingga mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Karena itu, penguatan literasi dan juga numerasi perlu untuk terus menjadi bagian dari pembelajaran di semua mata pelajaran, bukan hanya menjadi tanggung jawab guru bahasa Indonesia atau matematika semata. Bapak dan Ibu, selanjutnya apa kira-kira yang diungkap dari hasil TKA tahun 2026 ini? Jadi selain menampilkan angka dan nilai, TKA juga memberikan gambaran yang lebih luas tentang kondisi pendidikan kita saat ini. Di mana melalui hasil TKA kita bisa melihat ya sejauh mana kemampuan literasi dan juga numerasi peserta didik berkembang. Data ini juga membantu sekolah dan juga kita sebagai guru untuk mengetahui bagian mana yang sudah baik dan bagian mana yang masih perlu untuk ditingkatkan. Kemendikdasmen juga menegaskan bahwa TKA bukanlah alat untuk memberi cap atau label kepada siswa, guru, sekolah ataupun daerah tertentu. Jadi hasil TKA tidak perlu disikapi sebagai ajang membanding-bandingkan, melainkan sebagai bahan refleksi bersama. Selain itu, hasil TKA juga dapat menjadi salah satu referensi ya dalam jalur prestasi pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Namun yang lebih penting, hasil ini tentu bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran agar semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Dengan kata lain, TKA bukan sekedar tentang nilai, tetapi tentang bagaimana kita memahami kondisi pembelajaran saat ini dan mencari cara terbaik
untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depannya. Nah, selanjutnya di balik pelaksanaan TKA 2026, ini ada beberapa fakta ya yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Salah satunya adalah kemampuan numerasi siswa yang masih relatif rendah. Bahkan berdasarkan data Kemendikbud, hanya sekitar 9,67% siswa SMP yang masuk kategori baik pada mata pelajaran matematika. Angka ini tentu menunjukkan bahwa kemampuan berpikir logis, bernalar, dan memecahkan masalah masih perlu untuk terus diperkuat dan ditingkatkan. Selain dari sisi hasil belajar, pelaksanaan TKA juga mengungkap berbagai kendala di lapangan. Masih ada sekolah yang memiliki keterbatasan komputer dan juga akses internet, sehingga pelaksanaan tes harus dilakukan secara bergantian. Bahkan di beberapa daerah, sekolah terpaksa meminjam ya perangkat dari guru maupun orang tua atau sekolah lain agar siswa tetap bisa mengikuti tes. Selanjutnya di sisi lain ditemukan juga beberapa kasus pelanggaran integritas akademik seperti misalnya kebocoran soal dan juga penggunaan perangkat yang tidak sesuai aturan. Tentu hal ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh nilai yang tinggi ya Bapak Ibu, tetapi juga oleh kejujuran dan integritas dalam proses belajar maupun asesmen. Meski begitu, berbagai tantangan ini tentu bukan alasan ya untuk berkecil hati. Justru hasil TKA memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar untuk melakukan perbaikan ke depannya. Nah, setelah melihat berbagai hasil dan juga temuan dari TKA 2026 ini, kira-kira ada satu hal ya Bapak Ibu yang perlu kita ingat bersama. Hasil ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan titik awal untuk melakukan perbaikan. Meskipun kemampuan numerasi siswa masih menjadi tantangan, kita tetap memiliki banyak peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penguatan literasi dan juga numerasi bisa dimulai dari hal-hal sederhana di kelas, seperti misalnya membiasakan siswa membaca, kemudian berdiskusi, menganalisis informasi, dan juga menyelesaikan masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di saat yang sama, peningkatan kompetensi guru, dukungan orang tua, serta penyediaan sarana belajar yang memadai juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas. Yang terpenting, tentu jangan melihat hasil TKA sebagai angka semata. Jadikan hasil ini sebagai bahan refleksi ya, untuk terus berbenah dan memberikan layanan pendidikan terbaik bagi para peserta didik. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, apa kira-kira tantangan terbesar dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di sekolah masing-masing? Yuk, tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Saya tunggu diskusi dan pengalaman terbaiknya dari Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.